Kemenangan besar di Khaybar menyisakan sebuah rahasia yang tersembunyi di balik jamuan makan. Tanpa ada yang menyadari, sepotong daging kambing telah dibubuhi racun mematikan untuk menghentikan langkah Nabi Muhammad. 4 tahun kemudian, zat berbahaya yang sempat mengendap dalam tubuh itu kembali beraksi di saat-saat terakhir. Takdir yang tenang ini akan menyingkap alasan mengapa Allah membiarkan jejak rasa sakit itu tetap ada, hingga membawa Nabi Muhammad pada derajat syahadah yang sempurna. Perjalanan ini bermula dari sini. Kisah ini disusun berdasarkan riwayat yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, serta catatan sejarah dalam Sirah Ibnu Hisham dan Tarikh At-Tabari. Penyaringan riwayat dilakukan untuk memastikan alur cerita berpijak pada sumber yang diakui oleh para ulama. Penaklukan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah merupakan salah satu titik balik besar dalam sejarah Islam. Setelah pengepungan yang memakan waktu dan tenaga, benteng-benteng kokoh di wilayah utara Madinah itu akhirnya jatuh ke tangan kaum Muslim. Perang besar telah usai. Suasana di padang pasir yang biasanya bising dengan denting pedang dan deru kuda mulai digantikan oleh kesibukan penduduk yang mengurusi sisa-sisa pertempuran. Khaybar bukan sekedar wilayah pertanian yang subur, melainkan benteng pertahanan terakhir bagi kaum Yahudi yang selama ini memendam permusuhan terhadap dakwah Nabi Muhammad. Kekalahan ini menyisakan lanskap yang berubah. Sebagian besar pria dari kalangan mereka gugur dalam pertempuran, sementara wanita dan anak-anak tetap tinggal di bawah perlindungan perjanjian damai yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Di tengah ketenangan yang baru pulih, terdapat sebuah dinamika sosial yang kompleks. Nabi Muhammad mengizinkan penduduk Khaybar untuk tetap mengelola tanah mereka dengan sistem bagi hasil. Kebijakan Nabi Muhammad ini menunjukkan sisi keadilan dan kemanusiaan, di mana mereka yang kalah tidak diusir begitu saja selama bersedia tunduk pada aturan yang ada. Namun, di balik dinding-dinding rumah yang masih berdiri, perasaan kehilangan yang mendalam menyelimuti para penyintas. Salah satu sosok yang merasakan dampak langsung dari peperangan ini adalah Zainab binti Al-Harits. Zainab binti Al-Harits merupakan istri dari Salam bin Mishkam, salah seorang tokoh terpandang di Khaybar. Dalam pertempuran yang baru saja lewat, Zainab binti Al-Harits kehilangan ayahnya, paman, serta suaminya. Bagi Zainab binti Al-Harits, kemenangan kaum muslim bukanlah sebuah awal kedamaian, melainkan luka yang menuntut balasan. Dendam seringkali tumbuh subur di dalam kesunyiran. Zainab binti Al-Harits mulai merencanakan sesuatu yang tidak melibatkan pasukan atau senjata terbuka. Zainab binti Al-Harits memahami bahwa melawan Nabi Muhammad secara fisik di medan laga telah terbukti gagal bagi kaumnya. Maka, Zainab binti Al-Harits memilih jalan lain yang lebih senyap, memanfaatkan momen di mana kewaspadaan mulai mengendur pasca perang. Nabi Muhammad sendiri, sebagai pemimpin yang santun, tetap menjaga interaksi yang baik dengan penduduk setempat. Keamanan di Khaybar tampaknya sudah terkendali. Tidak ada tanda-tanda pemberontakan senjata yang tersisa. Namun, sejarah mencatat bahwa ancaman tidak selalu datang dari balik benteng yang tinggi, melainkan bisa muncul dari dalam piring yang disajikan dengan tangan yang tampak ramah. Ketenangan di Khaybar saat itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi sebuah rencana besar. Siasat mulai disusun dengan sangat teliti, memperhatikan setiap kebiasaan dan kesukaan Nabi Muhammad. Sebuah rencana yang akan menguji perlindungan Allah terhadap utusannya dalam bentuk yang sangat manusiawi. Rencana yang disusun Zainab binti Al-Harits kini mulai memasuki tahap persiapan yang nyata. Rencana pembalasan dendam Zainab binti Al-Harits memasuki tahap pelaksanaan yang sangat sistematis. Sebagai seorang wanita yang hidup di tengah masyarakat Khaybar, Zainab binti Al-Harits memahami bahwa memberikan perlawanan terbuka di medan perang sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Maka, Zainab binti Al-Harits memilih metode yang bersifat rahasia, yaitu melalui makanan. Dalam tradisi masyarakat saat itu, jamuan makan adalah bentuk penghormatan sekaligus cara untuk membangun diplomasi pasca konflik. Langkah pertama yang dilakukan Zainab binti Al-Harits adalah mengumpulkan informasi mengenai kebiasaan makan Nabi Muhammad. Berdasarkan riwayat yang dicatat dalam Sirah Ibnu Hisham dan hadis riwayat Bukhari, Zainab binti Al-Harits bertanya kepada orang-orang di sekitarnya
tentang bagian daging kambing yang paling disukai oleh Nabi Muhammad. Informasi yang didapatkannya sangat spesifik. Nabi Muhammad sangat menyukai bagian paha depan kambing. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Zainab binti Al-Harith mulai menyiapkan seekor kambing untuk dimasak. Namun, tujuan utama Zainab binti Al-Harith bukanlah untuk menjamu dengan tulus, melainkan untuk mencelakai. Zainab binti Al-Harith membubuhkan racun yang sangat kuat ke seluruh bagian daging kambing tersebut. Secara khusus, Zainab binti Al-Harith memberikan dosis racun yang jauh lebih banyak pada bagian paha depan, karena bagian itulah yang pasti akan dimakan pertama kali oleh Nabi Muhammad. Perbuatan ini mencerminkan sebuah pengkhianatan di balik kedok keramah tamahan. Jamuan makan yang seharusnya menjadi simbol perdamaian justru diubah menjadi instrumen kematian. Zainab binti Al-Harith kemudian membawa hidangan kambing tersebut dan menawarkannya kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah. Dalam Islam, Nabi Muhammad terbiasa menerima hadiah, namun menolak sedekah, sehingga pemberian ini diterima dengan baik oleh Nabi Muhammad. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang berkumpul bersama beberapa sahabatnya. Suasana tampak tenang dan tidak ada kecurigaan yang muncul terhadap hidangan yang dibawa oleh Zainab binti Al-Harith. Keramahan yang ditunjukkan oleh wanita tersebut berhasil menutupi niat jahat yang ada di dalam hatinya. Nabi Muhammad kemudian duduk untuk menikmati hidangan tersebut bersama para sahabat, termasuk Bishr bin Al-Bara. Secara faktual, tindakan Zainab binti Al-Harith ini adalah sebuah ujian besar bagi keselamatan fisik Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah, secara lahiriah, Nabi Muhammad tetaplah seorang manusia yang berinteraksi dengan hukum sebab akibat di dunia, termasuk kemungkinan terpapar zat berbahaya dari makanan. Keberanian Zainab binti Al-Harith dalam menyajikan racun secara langsung di hadapan Nabi Muhammad menunjukkan betapa dalamnya kebencian yang masih tersisa di sebagian kalangan penduduk Khaybar saat itu. Nabi Muhammad kemudian mengambil bagian paha depan kambing tersebut, bagian yang paling banyak mengandung racun. Sementara itu, sahabat Bishr bin Al-Bara juga mulai mengambil bagian daging lainnya. Tidak ada yang menyadari bahwa di dalam serat-serat daging kambing yang tampak lezat itu terkandung zat yang mampu mengakhiri hidup dalam waktu singkat. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa musuh seringkali tidak datang dengan pedang terhunus, melainkan dengan senyum dan pemberian yang tampak baik. Kini hidangan tersebut sudah berada di tangan Nabi Muhammad, dan saat-saat kritis pun dimulai. Suasana jamuan makan di Khaybar yang awalnya tenang seketika berubah saat Nabi Muhammad mulai mencicipi hidangan yang diberikan oleh Zainab binti Al-Harith. Nabi Muhammad mengambil bagian paha kambing yang merupakan bagian favorit Nabi Muhammad, lalu mengunyahnya sedikit. Namun, sebelum sempat menelan daging tersebut secara utuh, Nabi Muhammad berhenti. Pada saat yang sama, sahabat Bishr bin Al-Bara yang duduk bersama Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu memakan daging bagiannya dan menelannya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad tiba-tiba mengeluarkan kembali daging yang ada di dalam mulut Nabi Muhammad. Keajaiban terjadi ketika Allah memberikan kemampuan kepada benda mati untuk berkomunikasi dengan utusannya. Nabi Muhammad bersabda kepada para sahabat yang hadir bahwa tulang pada daging kambing ini mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa dirinya mengandung racun. Peringatan dari sepotong tulang ini merupakan salah satu bentuk mukjizat yang Allah berikan untuk melindungi Nabi Muhammad dari kematian seketika. Meskipun secara hukum alam racun tersebut seharusnya langsung bekerja mematikan, Allah menghendaki agar Nabi Muhammad mengetahui pengkhianatan tersebut tepat pada waktunya. Namun, meski Nabi Muhammad tidak menelan daging itu, sisa-sisa racun sudah sempat bersentuhan dengan tubuh Nabi Muhammad melalui proses pengunyahan. Kondisi berbeda dialami oleh Bishr bin Al-Bara. Karena tidak memiliki firasat atau peringatan seperti yang diterima Nabi Muhammad, Bishr bin Al-Bara telah menelan daging beracun tersebut dalam jumlah yang cukup untuk bereaksi cepat pada tubuh Bishr bin Al-Bara. Wajah Bishr bin Al-Bara dilaporkan berubah warna menjadi kehitaman atau pucat seketika akibat reaksi kimia dari zat berbahaya yang masuk ke saluran pencernaan Bishr bin Al-Bara. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad datang dalam bentuk yang sangat nyata
namun tidak menghilangkan sisi kemanusiaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap dapat merasakan dampak fisik dari upaya pembunuhan tersebut. Kejadian ini juga menegaskan bahwa keselamatan seorang nabi adalah otoritas penuh Allah yang bisa datang melalui perantara apapun, termasuk melalui benda mati yang diberikan kemampuan bicara atas izinnya. Setelah menyadari adanya bahaya, Nabi Muhammad segera memerintahkan para sahabat untuk berhenti makan. Nabi Muhammad tidak menunjukkan kepanikan yang berlebihan, melainkan bertindak dengan tenang untuk mengamankan situasi. Penemuan racun ini mengubah suasana jamuan yang tampak ramah menjadi sebuah tempat kejadian perkara yang serius. Tindakan cepat Nabi Muhammad menyelamatkan banyak sahabat lain yang belum sempat memakan hidangan tersebut. Namun tanggung jawab atas perbuatan ini tetap harus dimintai pertanggungjawabannya secara hukum dan moral. Keajaiban tulang yang berbicara telah membongkar rencana tersembunyi yang disusun dengan rapi, dan kini saatnya bagi pelaku untuk menghadapi fakta atas apa yang telah dilakukan. Kejadian ini segera membawa suasana kepada tahap interogasi untuk mencari tahu siapa di balik rencana peracunan ini. Setelah keajaiban tulang kambing yang memberi peringatan, suasana di kediaman tersebut berubah menjadi penuh ketegangan. Nabi Muhammad segera memerintahkan agar pelaku yang menyiapkan hidangan tersebut dipanggil. Zainab binti Al-Harits kemudian dibawa ke hadapan Nabi Muhammad untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan riwayat dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, proses ini berlangsung dengan tenang namun penuh dengan ketegasan hukum. Nabi Muhammad bertanya langsung kepada Zainab binti Al-Harits mengenai motif di balik pembubuhan racun pada daging kambing tersebut. Zainab binti Al-Harits tidak membantah perbuatannya. Dengan jujur, Zainab binti Al-Harits mengakui bahwa Zainab binti Al-Harits memang sengaja menaburkan racun tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh Zainab binti Al-Harits berkaitan erat dengan rasa kehilangan anggota keluarganya dalam perang Khaybar yang baru saja berakhir. Zainab binti Al-Harits memberikan sebuah pernyataan yang bersifat pengujian terhadap status kenabian. Zainab binti Al-Harits mengatakan bahwa jika Nabi Muhammad memang seorang raja yang mencari kekuasaan, maka kematian Nabi Muhammad akan memberikan ketenangan bagi kaumnya. Namun, jika Nabi Muhammad benar-benar seorang nabi, maka Zainab binti Al-Harits meyakini bahwa Allah akan memberitahukan perihal racun tersebut kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tidak akan celaka. Pengakuan ini menunjukkan bagaimana logika manusia seringkali digunakan untuk membenarkan tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Zainab binti Al-Harits menjadikan nyawa manusia sebagai tolok ukur pembuktian. Nabi Muhammad mendengarkan penjelasan tersebut tanpa menunjukkan kemarahan yang meluap-luap. Sikap Nabi Muhammad mencerminkan kedalaman pengendalian diri seorang pemimpin yang tetap berpijak pada keadilan, bukan sekedar pelampiasan emosi pribadi. Dalam catatan sejarah Islam, terdapat perbedaan riwayat mengenai nasib akhir Zainab binti Al-Harits pada saat itu. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pada awalnya, Nabi Muhammad memaafkan Zainab binti Al-Harits dan tidak menjatuhkan hukuman mati secara langsung. Namun, dalam riwayat lain yang dikuatkan oleh para ulama, posisi hukum Zainab binti Al-Harits berubah seiring dengan perkembangan kondisi fisik sahabat yang ikut memakan daging tersebut. Refleksi dari peristiwa ini memberikan gambaran bahwa kejujuran dalam pengakuan tidak secara otomatis menghapus konsekuensi hukum yang muncul akibat kerugian orang lain. Meskipun Zainab binti Al-Harits mengklaim tindakannya sebagai sebuah pengujian, fakta bahwa ada zat mematikan yang disebarkan tetap menjadi pelanggaran berat. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa kebenaran risalah Allah tidak butuh dibuktikan dengan cara-cara yang mencelakai, karena Allah sendiri yang akan menjaga martabat Nabi Muhammad. Zainab binti Al-Harits tetap berada dalam pengawasan, sementara situasi mulai berkembang ke arah yang lebih berat. Fokus perhatian kini tidak hanya tertuju pada motif pelaku, tetapi juga pada nasib nyawa orang lain yang telah terlanjur menelan racun tersebut. Kondisi kesehatan di lingkungan Nabi Muhammad mulai menjadi kekhawatiran nyata yang memerlukan tindakan medis dan hukum lebih lanjut. Kejadian ini segera membawa duka yang lebih mendalam bagi kaum muslim karena salah satu dari mereka mulai mengalami sakaratul maut. Dampak dari jamuan beracun di Khaybar segera menunjukkan konsekuensi yang fatal bagi mereka yang mengonsumsinya. Jika Nabi Muhammad sempat menghentikan kunyahannya setelah mendapatkan peringatan, hal berbeda menimpa Bishr bin Al-Bara.
Sahabat Nabi Muhammad ini telah menelan daging tersebut sebelum peringatan itu disampaikan. Dalam waktu yang sangat singkat, racun kuat yang disiapkan Zainab binti Al-Harith mulai merusak fungsi organ tubuh Bishr bin Al-Bara. Berdasarkan riwayat sejarah yang dicatat dalam Sunan Abu Daud dan kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Bishr bin Al-Bara mengalami penderitaan fisik yang hebat. Tubuh Bishr bin Al-Bara tidak mampu menahan reaksi kimia dari zat mematikan tersebut. Tidak lama setelah peristiwa di meja makan itu, Bishr bin Al-Bara menghembuskan napas terakhirnya. Wafatnya Bishr bin Al-Bara membawa suasana duka yang mendalam di tengah kemenangan umat Islam di Khaybar. Kematian Bishr bin Al-Bara mengubah status hukum bagi Zainab binti Al-Harith. Dalam Islam, nyawa dibalas dengan nyawa jika terjadi pembunuhan yang disengaja. Nabi Muhammad, sebagai pemimpin tertinggi sekaligus hakim, menghadapi situasi di mana keadilan harus ditegakkan atas hilangnya nyawa seorang Muslim. Meskipun Nabi Muhammad memiliki sifat pemaaf yang luar biasa terhadap urusan pribadi Nabi Muhammad, urusan yang melibatkan nyawa orang lain memiliki ketetapan hukum yang berbeda. Nabi Muhammad kemudian menyerahkan Zainab binti Al-Harith kepada keluarga Bishr bin Al-Bara untuk diberlakukan hukum qisas. Maka Zainab binti Al-Harith akhirnya dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas nyawa Bishr bin Al-Bara yang melayang. Tindakan ini diambil secara faktual berdasarkan prinsip keadilan yang tidak memihak, di mana setiap pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi dari perbuatannya di dunia. Kepergian Bishr bin Al-Bara merupakan ujian yang nyata bagi Nabi Muhammad. Kehilangan sahabat setia dalam kondisi damai setelah melewati kengerian perang adalah beban emosional yang berat. Nabi Muhammad menyaksikan sendiri bagaimana racun tersebut bekerja secara brutal pada manusia. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa meskipun Nabi Muhammad adalah utusan pilihan Allah, lingkungan di sekitar Nabi Muhammad tetaplah dunia yang penuh dengan bahaya dan pengkhianatan manusiawi. Wafatnya Bishr bin Al-Bara juga menjadi bukti sejarah tentang betapa berbahayanya racun yang telah masuk ke dalam lingkungan Nabi Muhammad. Secara medis pada masa itu, hampir tidak ada penawar yang bisa menyelamatkan seseorang setelah racun tersebut menyerap ke dalam aliran darah dalam jumlah banyak. Nabi Muhammad sendiri mulai merasakan efek samping yang tidak biasa pada tubuh Nabi Muhammad, meskipun tidak dalam tingkat yang langsung mematikan seperti yang dialami Bishr bin Al-Bara. Kematian sahabat ini meninggalkan lubang dalam barisan kaum muslim, namun perjuangan harus tetap berlanjut. Kehilangan ini menjadi catatan kelam pasca Perang Khaybar yang tidak akan pernah dilupakan. Fokus perhatian kini mulai beralih pada pemulihan kesehatan Nabi Muhammad karena zat berbahaya itu telah meninggalkan jejak di dalam tubuh Nabi Muhammad yang tidak bisa dihapus begitu saja. Meski pelaku telah menerima hukuman, dampak fisik dari racun tersebut mulai menetap secara perlahan namun pasti di dalam tubuh Nabi Muhammad. Setelah peristiwa di Khaybar mereda dan hukum qisas ditegakkan, kehidupan di Madinah kembali berjalan seperti biasa. Namun, bagi fisik Nabi Muhammad, segala sesuatunya tidak lagi benar-benar sama. Meskipun Nabi Muhammad hanya mengunyah sedikit bagian dari daging kambing tersebut dan tidak menelannya seperti Bishr bin Al-Bara, zat beracun itu telah sempat bersentuhan dengan jaringan di dalam mulut dan terserap ke dalam aliran darah Nabi Muhammad. Dalam catatan sejarah Islam dan beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa Nabi Muhammad mulai merasakan gangguan kesehatan yang bersifat periodik. Racun yang disiapkan oleh Zainab binti Al-Harith bukanlah jenis racun yang efeknya hilang sepenuhnya setelah gejala awal teratasi. Sebaliknya, sisa-sisa zat tersebut meninggalkan jejak yang menetap di dalam tubuh Nabi Muhammad. Selama beberapa tahun setelah kejadian di Khaybar, Nabi Muhammad seringkali mengeluhkan rasa sakit yang muncul kembali secara tiba-tiba. Sebagai langkah penanganan medis yang dikenal pada masa itu, Nabi Muhammad melakukan pengobatan bekam atau hijamah. Berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad pernah melakukan bekam di bagian pundak Nabi Muhammad tak lama setelah terpapar racun tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk mengeluarkan darah yang dianggap telah terkontaminasi oleh zat berbahaya. Nabi Muhammad menjalani prosedur ini sebagai ikhtiar manusiawi dalam menjaga kebugaran tubuh agar tetap dapat menjalankan tugas-tugas dakwah dan kenegaraan. Meski harus menanggung sisa rasa sakit, Nabi Muhammad tidak pernah membiarkan kondisi fisik Nabi Muhammad menghalangi aktivitas harian.
Nabi Muhammad tetap memimpin ekspedisi, mengajar para sahabat, dan mengurus urusan umat dengan ketabahan yang luar biasa. Pengalaman Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwa seorang nabi pun tetap tunduk pada hukum biologis manusia. Penderitaan fisik yang dialami Nabi Muhammad menjadi sarana bagi Allah untuk memperlihatkan sisi kemanusiaan yang nyata dari seorang utusannya. Refleksi dari periode ini memberikan gambaran tentang kesabaran yang tidak terlihat. Dunia hanya melihat Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang kuat, namun di balik itu, Nabi Muhammad membawa beban rasa sakit yang terus berulang sebagai akibat dari pengkhianatan di Khaybar. Hal ini menegaskan bahwa ujian Allah tidak selalu datang dalam bentuk pertempuran besar, melainkan terkadang melalui gangguan kesehatan yang harus dihadapi dalam kesunyian hari demi hari. Para ulama menjelaskan bahwa menetapnya racun di tubuh Nabi Muhammad adalah bagian dari rencana Allah untuk memberikan kemuliaan tambahan. Allah tidak langsung menghilangkan efek racun tersebut secara mukjizat menyeluruh, melainkan membiarkannya menjadi ujian yang panjang. Kesabaran Nabi Muhammad dalam menghadapi sisa-sisa racun ini menjadi keteladanan bagi umat dalam menghadapi penyakit kronis atau ujian fisik yang menahun. Tahun-tahun terus berganti dan Nabi Muhammad terus menjalankan risalahnya dengan sisa kekuatan fisik yang ada. Namun seiring berjalannya waktu, jejak racun yang tersembunyi itu mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan memainkan peran penting di akhir perjalanan hidup Nabi Muhammad. Hubungan antara kejadian di Khaybar dan kondisi kesehatan Nabi Muhammad di masa depan mulai menjadi sebuah kepastian takdir yang tak terelakkan. Kini, fokus beralih mengenai pemaknaan yang lebih dalam mengenai alasan di balik ketetapan Allah ini. Peristiwa di Khaybar menyisakan pertanyaan mendalam mengenai cara Allah memberikan perlindungan kepada utusannya. Secara faktual, Allah telah menyelamatkan Nabi Muhammad dari kematian seketika melalui peringatan dari tulang kambing yang beracun. Namun, Allah juga membiarkan sebagian zat tersebut masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad dan memberikan dampak fisik dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah tidak selalu berarti pembebasan mutlak dari rasa sakit atau hukum alam duniawi. Dalam tinjauan sejarah dan teologi Islam, perlindungan yang diberikan kepada Nabi Muhammad memiliki batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi Muhammad dilindungi dari upaya pembunuhan yang dapat menghentikan penyampaian risalah sebelum tugas tersebut sempurna. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 67, Allah menjamin bahwa Allah akan memelihara Nabi Muhammad dari gangguan manusia dalam konteks penyampaian wahyu. Namun, jaminan ini tidak meniadakan sisi manusiawi Nabi Muhammad yang tetap bisa merasakan lapar, luka, maupun sakit. Keputusan Allah untuk membiarkan sisa racun menetap di tubuh Nabi Muhammad memiliki tujuan yang sangat mulia dalam pandangan para ulama. Allah menghendaki agar Nabi Muhammad mencapai derajat syahid, sebuah kedudukan tertinggi di sisinya, tanpa mengurangi kedudukan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Dengan cara ini, Nabi Muhammad mengumpulkan dua kemuliaan sekaligus, kemuliaan kenabian dan kemuliaan syahadah. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, maka semakin berat pula ujian yang harus dihadapi. Refleksi atas kejadian ini memberikan pelajaran bahwa ujian fisik yang menimpa seorang nabi bukanlah tanda bahwa Allah tidak menolong. Sebaliknya, penderitaan tersebut merupakan bagian dari skenario besar untuk menyempurnakan keteladanan Nabi Muhammad. Melalui rasa sakit yang terus berulang, umat dapat melihat bagaimana Nabi Muhammad tetap teguh menjalankan tugas-tugas berat tanpa mengeluh. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Nabi Muhammad jauh melampaui kelemahan fisik yang sedang dialami. Selain itu, keberadaan racun yang tidak langsung mematikan tersebut menjadi bukti nyata atas mukjizat kenabian. Secara medis, racun yang mampu membunuh Bishr bin Al-Bara dalam waktu singkat seharusnya memiliki efek yang sama merusaknya pada tubuh Nabi Muhammad. Fakta bahwa Nabi Muhammad masih bisa bertahan hidup dan beraktivitas selama beberapa tahun setelahnya adalah bentuk perlindungan Allah yang bersifat penundaan, bukan penghilangan total. Allah mengatur agar racun tersebut bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh takdirnya.
Kesadaran akan hikmah ini memberikan ketenangan bagi kaum muslim yang menyaksikan penderitaan Nabi Muhammad. Mereka memahami bahwa setiap detik rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi Muhammad adalah penggugur dosa bagi umat dan peninggi derajat bagi Nabi Muhammad sendiri. Allah tidak membiarkan Nabi Muhammad menderita tanpa tujuan, melainkan ada hikmah yang melampaui pemahaman manusia biasa tentang perlindungan dan keselamatan. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup dengan jejak racun yang tersembunyi, kondisi fisik Nabi Muhammad mulai memasuki fase baru seiring dengan selesainya tugas-tugas besar kenabian. Setelah melewati masa-masa di Khaybar, kalender Hijriyah terus bergulir membawa umat Islam ke berbagai peristiwa besar lainnya. Nabi Muhammad tetap memimpin Madinah, melakukan diplomasi dengan raja-raja asing, hingga melaksanakan Fathu Mekah. Namun, di balik seluruh pencapaian besar tersebut, kondisi fisik Nabi Muhammad tidak pernah benar-benar pulih seperti sedia kala. Sisa racun dari Khaybar tetap berada di dalam tubuh Nabi Muhammad, sesekali muncul sebagai rasa sakit yang menguji ketabahan. Secara faktual, sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menjadikan rasa sakitnya sebagai alasan untuk beristirahat dari tugas kenabian. Selama kurang lebih 4 tahun sejak kejadian di Khaybar hingga tahun ke-11 Hijriyah, Nabi Muhammad terus menjalankan aktivitas dakwah dengan sangat intens. Nabi Muhammad tetap mengimami sholat di masjid, menerima tamu, dan memberikan keputusan hukum bagi umat. Kekuatan mental dan spiritual Nabi Muhammad tampak jauh melampaui keterbatasan fisik yang mulai menurun secara bertahap. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Nabi Muhammad sesekali mengeluhkan rasa sakit yang menyerang tubuh Nabi Muhammad. Namun, Nabi Muhammad menghadapinya dengan kesabaran yang luar biasa. Ketabahan Nabi Muhammad dalam menjalankan tugas di tengah sisa pengaruh zat berbahaya ini memberikan gambaran nyata tentang dedikasi seorang utusan Allah. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa meskipun tubuh manusia memiliki batas kekuatan, tekad untuk menjalankan perintah Allah tidak boleh surut oleh kendala biologis. Memasuki tahun ke-11 Hijriyah, intensitas rasa sakit yang dialami Nabi Muhammad mulai meningkat. Tubuh Nabi Muhammad mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang lebih sering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Para sahabat memperhatikan bahwa kondisi kesehatan Nabi Muhammad tidak lagi seprima dulu. Namun, Nabi Muhammad tetap berusaha menunaikan seluruh kewajiban tanpa mengurangi kualitas ibadah Nabi Muhammad. Hal ini mencerminkan integritas seorang pemimpin yang tidak membebani pengikutnya dengan penderitaan pribadi yang dialami. Refleksi dari periode ini menunjukkan bahwa Allah membiarkan Nabi Muhammad menjalani sisa usianya dengan cara yang sangat manusiawi. Nabi Muhammad tetap harus berjuang melawan rasa sakit sebagaimana manusia lainnya. Penderitaan fisik ini tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad, melainkan justru menambah catatan keteladanan tentang bagaimana seorang beriman seharusnya bersikap saat menghadapi penyakit yang berkepanjangan. Nabi Muhammad membuktikan bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Setiap langkah dakwah yang diambil Nabi Muhammad dalam kurun waktu ini dilakukan dalam bayang-bayang dampak racun yang belum sepenuhnya hilang. Seiring dengan selesainya tugas-tugas besar, termasuk Haji Wada yang menjadi momentum perpisahan, tanda-tanda bahwa masa tugas Nabi Muhammad di dunia akan segera berakhir menjadi semakin nyata. Kondisi fisik Nabi Muhammad mulai menunjukkan penurunan yang sangat drastis, mengarah pada satu titik di mana sisa racun tersebut akan mencapai puncak reaksinya. Penyakit yang dialami Nabi Muhammad kini bukan lagi sekadar gangguan berkala, melainkan mulai menetap dan menguras seluruh kekuatan fisik yang tersisa. Memasuki bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah, kondisi kesehatan Nabi Muhammad menurun secara drastis. Rasa sakit yang dialami Nabi Muhammad bukan lagi gangguan kesehatan biasa yang datang dan pergi, melainkan sebuah serangan fisik yang sangat berat hingga membuat Nabi Muhammad sulit untuk berdiri dan mengimami sholat. Dalam keadaan yang semakin lemah, Nabi Muhammad meminta izin kepada istri-istri Nabi Muhammad untuk dirawat di rumah Siti Aisyah. Di dalam kamar yang sederhana itu, Nabi Muhammad menjalani hari-hari terakhirnya dengan menahan penderitaan fisik yang luar biasa.
Berdasarkan riwayat yang sangat kuat dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan oleh tubuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata kepada Siti Aisyah bahwa Nabi Muhammad masih merasakan rasa sakit yang sangat pedih dari makanan yang Nabi Muhammad cicipi saat berada di Khaybar dahulu. Kalimat yang diucapkan Nabi Muhammad memberikan penegasan tentang kaitan antara peristiwa 4 tahun silam dengan kondisi saat ini. Nabi Muhammad menyatakan bahwa saat itu adalah waktu di mana Nabi Muhammad merasakan urat nadi atau saluran jantung Nabi Muhammad seolah-olah terputus akibat pengaruh racun tersebut. Secara medis dan historis, ini menunjukkan bahwa racun dari Zainab binti Al-Harith memiliki sifat yang merusak secara perlahan dan mencapai puncaknya justru di akhir hayat Nabi Muhammad. Suasana di dalam rumah Siti Aisyah terasa sangat tenang namun penuh dengan rasa haru. Para sahabat yang berada di luar rumah merasa cemas melihat kondisi pemimpin mereka yang semakin memburuk. Meskipun Nabi Muhammad merasakan sakit yang luar biasa pada bagian kepalanya dan seluruh tubuh Nabi Muhammad tetap menunjukkan ketenangan jiwa yang tinggi. Nabi Muhammad tidak mengeluh, melainkan tetap berzikir dan memberikan wasiat-wasiat penting bagi umat Islam. Peristiwa ini menggambarkan sebuah kenyataan bahwa tugas besar Nabi Muhammad di dunia telah mendekati kesempurnaan. Allah menetapkan bahwa akhir perjalanan hidup Nabi Muhammad harus melewati jalur rasa sakit yang berhubungan dengan pengkhianatan di masa lalu. Hal ini sekaligus menggugurkan anggapan bahwa Allah membiarkan Nabi Muhammad celaka tanpa alasan. Sebaliknya, setiap detik rasa sakit yang dialami Nabi Muhammad merupakan bagian dari takdir yang telah digariskan untuk menyempurnakan derajat kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah. Refleksi dari momen ini memberikan pemahaman bahwa kematian adalah sebuah kepastian yang menimpa setiap makhluk, termasuk seorang nabi yang paling dicintai Allah. Dampak racun yang kembali terasa dengan kekuatan penuh di akhir hayat Nabi Muhammad menjadi perantara fisik bagi kepulangan Nabi Muhammad. Allah mengizinkan hukum sebab akibat di dunia berlaku pada tubuh Nabi Muhammad untuk memberikan pelajaran bagi umat tentang hakikat kefanaan hidup dan ketabahan dalam menghadapi sakaratul maut. Kondisi fisik Nabi Muhammad yang semakin lemah menjadi tanda bahwa waktu perpisahan sudah sangat dekat. Tubuh Nabi Muhammad yang selama ini digunakan untuk berjuang di jalan Allah, kini bersiap untuk kembali ke haribaan Sang Pencipta. Segala penderitaan fisik yang dialami Nabi Muhammad akan segera digantikan dengan kemuliaan yang abadi sebagai seorang pejuang yang gigih hingga akhir. Proses kepulangan ini akan membawa Nabi Muhammad pada sebuah kedudukan yang dijanjikan, di mana rasa sakit duniawi tidak akan lagi menyentuhnya. Detik-detik akhir kehidupan Nabi Muhammad di dunia menjadi sebuah pembuktian atas janji Allah mengenai kemuliaan hambanya. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad menghembuskan napas terakhir di pangkuan Siti Aisyah. Kewafatan Nabi Muhammad bukan hanya menjadi duka terdalam bagi umat Islam, tetapi juga menjadi titik di mana para sahabat dan ulama menyimpulkan status kematian Nabi Muhammad yang istimewa. Secara historis dan teologis, wafatnya Nabi Muhammad dipandang sebagai pencapaian derajat syahid yang sempurna. Meskipun Nabi Muhammad wafat di atas tempat tidur di rumah Siti Aisyah, sisa racun dari Khaybar yang bereaksi kembali di akhir hayat Nabi Muhammad menjadi penyebab fisik yang nyata. Dalam tradisi Islam, seseorang yang meninggal akibat dampak racun yang diberikan oleh musuh dikategorikan sebagai seorang syahid. Hal ini ditegaskan dalam berbagai literatur sejarah bahwa Allah menghendaki Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan ganda, yaitu sebagai penutup para nabi sekaligus sebagai seorang syahid. Keyakinan mengenai syahadah Nabi Muhammad ini didasarkan pada pengakuan Nabi Muhammad sendiri mengenai rasa sakit yang memuncak akibat racun tersebut sebelum wafat. Sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud bahkan pernah menyatakan bahwa dirinya berani bersumpah 9 kali bahwa Nabi Muhammad wafat sebagai syahid, dan itu lebih disukainya daripada bersumpah 1 kali untuk hal lain. Hal ini karena Allah menjadikan sisa racun itu sebagai sarana untuk menjemput ajal Nabi Muhammad setelah tugas risalah selesai dengan sempurna.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa cara Allah memanggil pulang utusannya telah diatur dengan sangat teliti. Allah tidak membiarkan racun itu membunuh Nabi Muhammad di Khaibar agar tugas dakwah tidak terputus. Namun Allah juga tidak menghilangkan sama sekali pengaruh racun tersebut agar Nabi Muhammad bisa meraih derajat syahadah. Dengan demikian, kematian Nabi Muhammad adalah sebuah kemenangan spiritual di atas penderitaan fisik. Keberadaan racun di dalam tubuh Nabi Muhammad selama 4 tahun menjadi bukti kesabaran manusiawi yang luar biasa. Refleksi atas wafatnya Nabi Muhammad dalam kondisi ini memberikan pemahaman bahwa kematian syahid tidak selalu terjadi di tengah kecamuk perang dengan pedang di tangan. Syahadah Nabi Muhammad adalah syahadah yang tenang, namun memiliki nilai yang sangat tinggi karena melibatkan kesabaran atas rasa sakit yang menahun. Allah memperlihatkan bahwa perlindungannya kepada para nabi bekerja untuk menjaga keutuhan wahyu, sementara urusan kematian tetap dikembalikan pada ketetapan takdir yang mulia. Umat Islam pun menerima kenyataan ini dengan pemahaman bahwa Nabi Muhammad telah menyelesaikan seluruh amanah Allah dengan kondisi yang paling terhormat. Segala bentuk upaya manusia untuk mencelakai Nabi Muhammad di masa lalu justru dijadikan Allah sebagai jalan untuk menyempurnakan kedudukan Nabi Muhammad di akhirat. Kepulangan Nabi Muhammad menandai berakhirnya era wahyu, namun meninggalkan warisan ketabahan yang tidak akan pernah padam. Kini, setelah perjalanan panjang dari benteng Khaibar hingga kamar di Madinah selesai, saatnya merenungkan warisan makna dari seluruh rangkaian ujian ini. Seluruh rangkaian peristiwa yang bermula dari sepotong daging di Khaibar hingga napas terakhir Nabi Muhammad di Madinah memberikan gambaran utuh tentang hakikat ujian bagi seorang manusia pilihan. Secara historis, keberadaan sisa racun di dalam tubuh Nabi Muhammad selama 4 tahun adalah bukti otentik bahwa Allah mengizinkan hukum alam berlaku pada fisik utusannya. Namun, keberlangsungan hidup Nabi Muhammad melampaui efek mematikan dari racun tersebut merupakan mukjizat yang membuktikan bahwa ajal berada sepenuhnya dalam kendali Allah. Para ulama dan ahli sejarah Islam menyepakati bahwa peristiwa peracunan ini adalah bagian dari skenario besar untuk menyempurnakan kualitas kemanusiaan Nabi Muhammad. Dalam Islam, kesabaran atas rasa sakit adalah salah satu ibadah yang paling tinggi nilainya. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa meskipun memiliki akses langsung kepada doa-doa yang dikabulkan, Nabi Muhammad tetap memilih untuk menjalani proses pemulihan, pengobatan bekam, dan menanggung rasa sakit sebagai bentuk ketaatan pada takdir. Pelajaran penting dari kisah ini adalah tentang cara pandang terhadap perlindungan Allah. Perlindungan Allah tidak berarti membebaskan hambanya dari setiap duri atau luka di dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 35, bahwa setiap jiwa akan merasakan mati dan manusia akan diuji dengan keburukan serta kebaikan sebagai cobaan. Nabi Muhammad menjalani ujian keburukan berupa pengkhianatan dan racun, namun Nabi Muhammad mengubahnya menjadi kebaikan melalui kesabaran dan pencapaian derajat syahid. Bagi umat Islam, kenyataan bahwa Nabi Muhammad wafat dengan pengaruh sisa racun tersebut memberikan ketenangan dalam menghadapi cobaan fisik. Jika seorang nabi saja harus merasakan penderitaan yang begitu hebat di akhir hayatnya, maka penderitaan yang dialami oleh manusia biasa menjadi sebuah ujian yang logis dan bermartabat. Hal ini menghilangkan pemikiran bahwa rasa sakit adalah tanda murka Allah. Sebaliknya, rasa sakit bisa menjadi jalan pembersihan dan peninggian derajat, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Keadilan Allah juga terlihat dari bagaimana Allah mengatur waktu kematian Nabi Muhammad. Racun tersebut tidak diizinkan bekerja sebelum risalah Islam sempurna. Allah menjaga Nabi Muhammad hingga seluruh ayat Al-Quran turun dan tatanan masyarakat Islam di Madinah menjadi stabil. Barulah setelah amanah besar itu selesai, Allah memanggil Nabi Muhammad kembali melalui perantara sisa racun yang telah menunggu sebagai takdir syahadah. Refleksi akhir dari perjalanan ini menegaskan bahwa tidak ada satupun peristiwa dalam hidup Nabi Muhammad yang sia-sia atau kebetulan. Pengkhianatan Zainab binti Al-Harith, wafatnya Bishr bin Al-Bara, hingga rasa sakit di rumah Siti Aisyah adalah satu rangkaian yang utuh. Semuanya bermuara pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna ketabahannya dan paling mulia kepulangannya.
Kisah ini berakhir bukan dengan keputusasaan atas wafatnya seorang pemimpin, melainkan dengan pemahaman mendalam tentang ketetapan Allah yang maha bijaksana. Seluruh jejak fisik racun itu kini telah hilang bersama jasad Nabi Muhammad yang mulia, namun pelajaran tentang kesabaran dalam menghadapi ujian tetap tinggal sebagai warisan abadi bagi generasi setelahnya.